Jadi apapun yang iblis jalankan untuk membunuh, untuk A, untuk B, itu pun dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Kalau Allah gak berkehendak, meskipun ya kita nggak baca apa-apa ya mental kok, meskipun kita baca apa, ketika Allah gak menginginkan kita mati, kita nggak apa-apa kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Satu Sisi Dua Dimensi. Malam ini seperti biasa, bagi teman-teman yang rela dan ikhlas nonton channel-channel kami, semoga yang diberi sakit akan diberikan kesembuhan. Semoga yang dalam keadaan susah akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Malam ini sebenarnya teman-teman mungkin tanda tanya, iki sopo meneh gini ngadir yang ngiringane narasumber kan gitu tuh. Sebenarnya ini istri saya yang tercinta ya. Wong kemarin gak iri, masuk anaknya yang aku juga punya pertanyaan, bangun. Ya udah kalau memang punya pertanyaan kita bikin konten pertanyaan sekitar apa Bapak, dengan apapun yang Bapak ketahui akan saya jawab. Tapi ini gak iso ya gak iso. Manusia punya keterbatasan ilmu untuk menjawab apapun itu. Jadi monggo mah, takokmu apa wingi kok nagih aku monggo. Ini temanya mengenai apa dulu? Ya sakarepmu, aku nurut. Sampai wingi kok uyul dari perkara santet atau gak itu piye lah. Boleh kan kita membahas mengenai santet? Boleh. Apapun boleh kok. Pertanyaan saya... Ngerepek era bobo. Gak masalah, silakan. Cari literatur yang sebanyak-banyaknya. Saya siap menjawab. Kira-kira apa ciri-ciri orang yang terkena santet? Santet adalah suatu, ya kita kembalikan lagi ya, santet itu apa dulu gitu? Definisi santet adalah satu keinginan manusia, biasanya keinginan manusia untuk A, untuk B, untuk C. Jadi ibarat gini, ketika saya punya musuh, tapi saya takut nanti dihukum polisi, dihukum polisi. Ngerti bang, aku kok tak bacok, aku dihukum polisi, aku bikin cara lain. Nah itu santet yang ekstrim kan membunuh. Ada lagi contoh, lah kayak dagangan laris, caranya tak santet, taruhnya tak santet bukan tak bunuh dagangannya ada. Ono mana? Aku seneng wong wedok, seneng bojone wong mana yang tak senengi. Nah iki umpama tak wong iki tak uber-uber aku dibaca bojone, ya wis tak santet, artinya tak gendami dari jauh. Dan gitu tuh, tak gendam tahu-tahu kena. Jadi apapun untuk memuaskan nafsu atau untuk memperoleh keinginannya. Untuk saat ini banyak orang menghalalkan segala cara. Ya tentunya itu dunia-dunia spiritual, dunia perdukunan ibaratnya. Kita bukan menjustis. Ya ngapunten, bukan menjustis dukun, bukan. Aku dewe dukun kadang-kadang lah, kan gitu. Ya monggo. Jadi tadi pertanyaannya apa? Kira-kira apa ciri-ciri orang yang terkena santet? Ciri-ciri orang kena santet itu variasi, nggak sama. Ya contoh lah, santet yang berupa, kita bahas aja lah, berupa toko ya. Bapak punya toko kok disantet uang satu biasanya ciri-ciri ini. Uangnya itu ngantuk, penjaga toko itu biasanya sih, meskipun nggak selalu. Tiap pagi dia berangkat buka toko, awalnya uring-uringan, ngantuk, emosional tinggi. Apalagi nanggono bojone itu bodoh anaknya geger. Tetap itu. Terus orang habis geger sadar. Nah aku mau ngelapor tuh, yo berkorong ini kok mangkel sampai bojoku sampai anakku kan gitu. Jadi santet yang berupa umpama untuk menutup rezeki orang itu membawa aura kita ke dimensi seolah-olah kita nggak sadar, pikiran kita terbuat gitu loh. Makanya ya banyak lah kita berserah diri kan gitu. Ciri-ciri ini satu itu kalau untuk toko ya. Kalau untuk orang kena umpama di teluh ya, artinya santet teluh kayak berupa yang ekstrim kan banyak sih medianya. Contoh kayak semacam ditaruh jarum atau paku di perut. Ya ciri ini tetap sakit tuh pertama. Disakit ketika didiagnosa dokter. Kok sakitnya ibaratnya kok gak ada penyakit, itu merupakan salah satu ciri. Terus orang itu biasanya ngimpinya kayak enak, gelisah. Mimpi apa? Ya sembuh pokoknya ngimpi gelisah, dia masuk dalam dimensinya begitu tidur. Mimpi serem. Iya, mimpi serem. Tiru iki kan gitu biasanya sih.
Tapi itu bukan hak, itu bukan. Tapi biasanya yang saya ketahui. Terus, apa mana pertanyaannya? Ngerpek mana Kak? Monggo. Bagaimana membedakan sakit biasa dan sakit karena santet? Biasanya orang kan datang ke dokter loh, didiagnosa. Ya kita bahas secara umum lah. Kalau secara spiritual, orang spiritual pasti tahu kamu kena santet, kan gitu. Tapi nih kalau dokter sih, ibarat gini, dokter itu tahunya didiagnosa, kok nggak ada penyakit. Dokter itu sekarang fenomenanya medis tuh nggak jujur sih. Kadang dia dicek orang sendiri kalau penyakit diawur aja. Itu sering loh. Santet itu bisa tidak langsung mematikan dan bisa langsung mematikan gitu. Rata-rata barang yang mematikan itu enggak sih. Meskipun santet itu enggak mematikan. Soalnya yang punya wewenang atas nyawa itu adalah Israel dalam perintah Allah. Santet itu menyakiti, bukan membunuh. Oh, berarti menyakiti. Menyakiti. Meskipun saya ya umpama saya menyantet seseorang maksudnya untuk membunuh, tapi Allah kan nggak boleh. Sakit dulu. Nanti urusan nyawa urusanku kata Allah. Kan itu toh. Menyakiti. Ya, contohnya itulah diagnosa. Kalau kita mau belajar, kita kembali ke diri sendiri lah. Ketika kita sakit semacam itu kok ada yang aneh, jangan suudon dulu apa aku disantet orang, janganlah. Kita berbaik sangka dulu sama Allah, ibarat ya wes aku tak wiritan. Nanti siapa tahu kan gitu caranya. Siapa tahu ketika kita dengan menghamba, ibaratnya kalau berdasarkan Islam ya kita ya sholat apa, kalau Nasrani kan ke gereja kemana kan gitu, kalau Hindu kemana, nanti kita mendekatkan diri kepada Allah Sang Yang Widi, itu tetap nanti suatu saat ada petunjuk kok, tetap ada petunjuk nanti mungkin waktu menyai kamu disantet kan gitu, berserah itu enak, ada petunjuk dari ini kan gitu. Wes pertanyaan lagi. Cara mengetahui siapa yang menyantet kita, kira-kira bisa nggak? Bisa sih. Cuman jin ku nipu ya, bahaya ya. Kalau cara mengetahui menyantet, hati-hati loh. Ojo sampai namanya jin tuh gak pernah jujur. Contoh ya, ini. Kita disantet orang, dan yakin tuh disantet. Kita datangkan orang winter. Entah itu kiai, entah itu dukun. Kan gitu ya. Kita datang orang yang dukun. Dipanggil jinnya dipegang. Awakmu, siapa pemerintah? Jin tuh ngawur. Tetap dia ngakunya nggak orang itu. Nggak ada jin yang jujur. Makhluk pembohong terbesar itu jin. Jadi nggak usah dipercaya mengetahui prinsip ketika kita dihadapkan pada sakit, entah itu sakit santet atau sakit apa, yang penting kan sembuh. Kita nggak mau tahu lah dikasih A kasih B. Nanti kalau umpama ya kita dikasih tahu sama dukunya A B, ya itu kalau entah itu benar, kalau nggak benar kan siji udah dimolo, awak dhewe emosi, geger, pengen balas kan gitu. Ya udahlah, saya ini dalam keadaan sakit. Saya berserah diri, muka-muka Allah menyembuhkan lewat jalannya kan gitu. Kita nggak usah bahas nanti ini enggak. Kalau kita sakit, udah sakit kita sakit hati malah cepat mati. Nggak usah lah kita relakan aja. Yang penting sembuh dulu. Gitu loh. Soalnya jin tetap nipu. Meskipun paranormal atau kiai atau ini bilang nggak usah dipercaya, bahaya. Ingat, nggak usah dipercaya. Jin itu makhluk paling pembohong. Gitu loh. Cara menangkal santet. Gimana? Tiap sekte agama, tiap aliran agama, bukan aliran, tiap kepercayaan kepada Sang Yang Widi, kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah dijelaskan tuh cara menangkal dari gangguan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung, ibaratnya gitu. Ya kita apalah yang Allah ajarkan ke kita, yaitu kita berlindung dari apa, dari segala godaan setan yang terkutuk. Artinya setan berupa setan yang kelihatan dan tidak kelihatan. Ya itulah kita banyak-banyak berserah, banyak-banyak beribadah. Apapun yang manusia yakini, berarti orang yakini, kalau orang itu beragama ini ya datanglah, kalau orang itu datang ke pura itu untuk sembahyang gitu loh. Jadi ketika kita dekat, insya Allah menjaga kita gitu loh. Kita nggak bisa menolak kok, tapi meminta Allah, meminta Sang Pencipta untuk melindungi kita. Mudah-mudahan Allah melindungi kita gitu loh. Pertanyaanmu? Apa saja jenis santet yang dikenal di Indonesia? Oke. Berarti banyak ya? Banyak, nah. Kalau tak cerita, aku udah didukun santet. Jadi contoh ya,
dukun santet kayak contoh ya, ada yang berupa boneka, ditusuk ya, ditusuk kaki ini kayak remote, kono kroso sakit, ada semacam Kayak itu. yang di film-film. Kayak film-film, ada yang semacam apa ya jenisnya. Jadi aku pengen nyantet seorang, ngeri ada lagi. Foto biasanya gendam bisa, ada yang mengetahui weton bisa, ada lagi gini. Tapi tentunya dengan media ya, medianya banyak. Ada yang orang itu apa namanya? Ya itulah lihat boneka, ada yang ditanam, ada yang tali pocong, kan berarti tali pocong ada yang namanya rantai babi itu ada. Jadi ngeri prank sedapur. Begitu dipasang satu keluarga mati semua itu ngeri, ada tuh. Keyakinan orang, ya orang Jawa pernah. Bisa langsung satu keluarga. Satu keluarga habis bisa. Satu. Kalau ini sudah saya pernah kok. Barengan matinya tuh? Enggak, satu persatu tahu-tahu satu keluarga tuh habis. Soalnya mungkin orang yang sakit hati tadi, wah, prank sedapur. Ada, ngeri tuh. Mari bojone anak, enggak tersisa sama sekali. Apa biasanya? Biasanya dipakai semacam kayak, kalau nggak salah itu namanya rantai babi. Ditaruh di sudut rumah, namanya prank sedapur. Ya mungkin ada juga yang berupa kayak amalan-amalan dibuntel dan lain kapan ditanam di situ. Gue larang gue regani. Nek njalukno larang yo. Mau dukune bikin, wah imarnya mahal. Kalau mau 20 juta, soalnya tirakatnya kan abot. Lanjut, apa bedanya santet, teluh, dan guna-guna? Sama. Cuma istilahnya yang beda. Santet teluh itu sifatnya membunuh. Guna-guna sifatnya untuk santet menurut toko kan ya santet. Teluh kan membunuh. Terus sama guna-guna itu biasa gini. Wong yang ragelem, gendam lah ibaratnya. Ya biar mau sama saya. Itu kelas santet terkecil lah ibaratnya, terkecil. Itu dok nggak membunuh. Doa apa yang bisa melindungi dari santet? Apapun yang kita bisa. Memang dalam agama, dalam Quran kan ada ayat A, ayat B, ayat C. Dalam agama lain mungkin ada cara ritual A, ritual B, ritual C. Tapi bagi saya, apapun yang kita yakini, yang jelas kita harus berserah diri kepada Allah. Berserah tentunya bukan sakarmu Gusti, bukan, berserah dengan penghambaan. Kita jalankan perintah Allah sebagai namanya mestinya. Andai kita kalau Islam ya tetap syariat Kanjeng Nabi. Saat sholat apapun kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, gitu loh. Kita sungguh-sungguh minta perlindungan ke Allah kan gitu. Ya insya Allah lah kita kalau sungguh-sungguh minta perlindungan, ya kita dihindarkanlah dari semacam itu. Gitu. Udah, sementara cukup dulu. Cukup ya. Ini pesan atau terakhir. Dari bentuk segala konspirasi yang ada, entah itu santet, entah itu gendam, tetap pada ini tetap ke segmen kemarin, bungkernya tetap di Nyi Roro Kidul kan ibaratnya. Sama-sama. Cara bungkernya itu sama. Semuanya untuk ibaratnya untuk memenuhi nafsu seseorang. Jadi apapun yang iblis jalankan untuk membunuh, untuk A, untuk B, itu pun dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Kalau Allah gak berkehendak, meskipun ya kita nggak baca apa-apa ya mental kok, meskipun kita baca apa, ketika Allah gak menginginkan kita mati, kita nggak apa-apa kok. Tapi tentunya lah kita sebagai makhluk yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Mau jenenge dilindungi ya dipakai ya kita menghamba dengan sebenar-benarnya. Toh suatu saat kalau kita dalam penghambaan kok kita masih kena, ya mau gimana lagi. Tapi kita kena semacam itu dengan keadaan yang ingat Allah gitu loh, bukan dalam saat meninggalkan gitu loh. Siapapun bisa kena kok, itu pun dengan izin atau dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Cukup jelas ya keteranganku. Ya udah, untuk teman-teman sekalian, mungkin yang kita bahas malam ini untuk pelajaran kita dalam menjalani kehidupan, apapun yang kita jalani, ketika ada teluh, ada santet, ada apa, berserah-serahlah diri. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nggak ada, kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita kena A, B, C itu nggak usah kita nyari-nyari. Kita nggak usah membalikkan, kita nggak usah marah sama seseorang. Toh santet itu bisa masuk ke tubuh kita karena izin apa gak berkehendak, nggak bisa masuk ke tubuh kita gitu loh.
Jangan salahkan makhluk. Jadi orang itu hanya sebagai pelaku. Dukun sandat atau orang yang menyandat kita itu adalah pelaku dari skenario Allah. Gitu, untuk menguji kita sebagaimana kita kuat menjalani kehidupan ini. Kita nggak perlu marah sama A, sama B, sama C. Kita marah sama dukun sandat, marah sama yang menyandat kita. Sama halnya kita marah dengan Allah. Kita berserah diri aja. Kita ikuti. Kita ikuti siklus, kita ikuti rotasi kehidupan. Kita ikuti sutradara. Allah sebagai maha sutradara. Kita ikuti. Kita tuh hanya wayang. Kalaupun wayang itu mati dalam keadaan kena santet, ya nggak apa-apa. Kita ikuti. Udah cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ingat, salah hanya milik manusia dan kebenaran yang hakiki hanya punya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.